Yang kedua, membekali anak untuk bisa masuk ke perusahaan yang bonafit. Nah, itu dengan karakter anak-anak yang sekarang yang luar biasa. Nah, itu menjadi tantangan terbesar kita dari yang semula model A sehingga mengolah di dalam sekolah menjadi model yang Z yang bisa siap terima di dunia kerja. Kayak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan kita di channel SMK Batur Jaya 2 CPR di program Sembada, yaitu program seputar obrolan Batur Jaya 2. Oke, di sini saya tidak sendiri. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hubungan, tapi bukan hubungan percintaan. Untuk kali ini tentang hubungan masyarakat yang ada di SMK Batur Jaya 2 CPR. Kali ini saya dibersamai dengan seorang wanita yang expert di bidangnya. Langsung saja. Oke. Selamat siang Bu Vivi. Selamat siang Pak Wajar. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sangat baik sekali. Oke, untuk menyingkat waktu ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu apa sih tugas dari Humas di SMK Batur Jaya 2 ini? Langsung nih, nggak perkenalan dulu. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Wajar. Sebelum saya menjawab, alangkah baiknya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, supaya silakan. Kita semua katanya nggak kenal maka tak sayang begitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Vivi Wijirahayu, SPD. Di sini kami mewakili dari Wakil Kepala Sekolah bagian Humas, begitu kan Mas Wajar? Yes. Mungkin saya ucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya untuk kita berbagi, ngobrol santai, begitu. Yes. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tugas ya? Ya, tugas utama pokok, iya. Seorang humas. Oke, tugas pokok di Wakil bagian Humas itu yang pertama menyusun program kerja, Mas. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun ke depan, kita menyusun dulu program kerja yang ada di lingkup bagian kita, terutama saya di bagian Humas gitu. Terus kemudian yang kedua kita menyelenggarakan kegiatan terkait dengan hubungan kita dengan mitra. Jadi kami perkenalkan bahwa Humas di sini tidak hanya dengan hubungan dengan masyarakat, tapi juga dengan orang tua, kemudian dengan pemerintahan, kemudian dengan dunia usaha seperti itu. Jadi kita lingkupnya banyak sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu mengkoordinasi terkait dengan publikasi yang ada di lingkungan sekolah kepada lingkungan luar atau mitra seperti itu. Kemudian mengkoordinasi kegiatan dengan Dudi, salah satunya pemetaan Dudi, karena kan kita SMK ya, jadi arahannya nanti lulusan kita itu bisa semoga saja 100% dalam tiap tahun itu semuanya bisa terserap di dunia kerja. Terus kemudian yang selanjutnya setelah memetakan Dudi mana yang nantinya akan kita jadikan target anak-anak kita masuk ke sana, kita menelusuri, mengkoordinasi terkait tracker study, yaitu penelusuran tamatan. Nah, karena kita bertanggung jawab kepada dinas, anak-anak kita itu masuknya ke mana saja, bidangnya apa saja, apakah sudah sesuai dengan kompetensinya atau belum, seperti itu. Itu terkait tugas pokok yang ada di Wakal Humas. Oke, dari beberapa tugas tersebut ya Bu, mungkin kita nanti bedah, kan ada beberapa ya.
Kan yang tadi saya dengar itu menjalin hubungan dengan mitra ya Bu. Nah itu Humas itu bagaimana caranya dia berperan dalam menjalin hubungan dengan mitra, khususnya untuk masyarakat sekitar SMK sini Bu. Oh gitu. Baik, yang pertama kita melibatkan mereka dalam minimal kegiatan. Ada kegiatan sekolah yang masyarakat atau mitra kita itu bisa bergabung dengan kita. Misalnya PKL seperti itu. Kita melibatkan mitra-mitra Dudi kita untuk menempatkan anak-anak PKL itu di Dudi. Kemudian membangun citra. Yang kedua membangun citra. Karena untuk Mas, dikenal luas, kita harus mempunyai citra yang baik seperti itu atau mengembangkan opini positif. Nah, supaya tertarik begitu kan, ketika kita banyak aktivitas yang positif dan yang mendidik, masyarakat otomatis akan lari ke kita gitu. Terus kemudian melaksanakan kegiatan. Nah, salah satunya bisa kunjungan industri seperti itu untuk menambah kompetensi dari siswa kita, tidak hanya di skup lingkungan wilayahnya sekitar SMK saja, tapi lebih mendalam ke dunia usaha. Di samping itu kita juga mengembangkan media. Nah, sebagai media promosi. Tadi kan kita menjalin hubungannya lewat sosialisasi, bisa lewat media atau baik itu elektronik, seperti mungkin salah satunya ini ya, kita buat podcast seperti ini kan tujuannya untuk mempublikasikan supaya masyarakat dan mitra itu tahu kegiatan kita yang ada di sekolah itu apa saja, dampaknya nanti di masyarakat bisa memberikan kontribusi yang positif apa enggak, seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga meminta pendapat dari Dudi, memberikan kayak umpan balik, kita punya program seperti ini, kira-kira sudah match apa belum di dunia usaha dan dunia kerja. Jangan-jangan nanti kita melakukan aktivitas kegiatan pendidikan seperti ini tapi tidak match, sehingga kan anak-anak nanti tidak bisa terserap di dunia kerja gitu. Jadi sinkronisasi kurikulum kalau kita bahasa sekolah kita seperti itu Mas Fajar. Oh ya, berarti Humas ini merupakan garda terdepan gitu ya buat untuk menyalurkan siswa ke dunia kerja atau mungkin menjalin hubungan masyarakat. Jadi kan kalau misal ada mitra dari luar itu kan harus Humas dahulu yang maju itu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi juga walaupun itu menjadi tanggung jawab utama kami di Humas juga tidak bisa lepas dari bantuan rekan-rekan. Misalkan salah satu contohnya ada rekan-rekan di BKK dan rekan-rekan media. Ujung tombak kami juga di situ juga, Mas. Mungkin kami kan sebagai perancang ya, lebih tepatnya untuk garda terdepan itu. Jadi kita juga bekerja sama dengan bagian BKK nanti yang akan terjun langsung menjalin kerjasama, mencari dunia usaha yang mau atau bukan mau ya, akan kita minta gimana caranya kita menyiapkan setelah didik, kemudian kita tawarkan ke dunia usaha yakin dan pada akhirnya menjalin sebuah MOU. Terus kemudian terkait citra, terus membangun opini, kita juga kan salah satunya sudah saya sampaikan tadi, bekerjasama dengan teman-teman media, baik media cetak berupa brosur biasanya pada kegiatan PPDB, terus kemudian media elektronik. Kita juga ini lagi gencar-gencarnya membangun citra di media elektronik ya, seperti sosmed. Saya yakin teman-teman media atau teman-teman IT juga banyak PR di sana. Seperti itu. Oke.
Jadi mungkin kayak gitu ya untuk peran humas menjalin hubungan di sebuah masyarakat. Dan mungkin ini selanjutnya bukan, tapi ada tugas publikasi ya Bu ya. Nah itu ya juga humas itu sejauh mana perannya untuk menyebarkan informasi itu, apakah hanya sebatas lewat omongan-omongan atau gimana gitu agar semua masyarakat itu tahu loh. Ya, sejauh ini yang kita lakukan seperti sudah saya katakan tadi, salah satunya lewat media. Yang kedua dengan sosialisasi yang sudah kita laksanakan selama ini atau mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Salah satunya sosialisasi kerjasama dengan pihak tokoh masyarakat, Mas, terkait nanti hubungannya dengan penerimaan siswa baru. Jadi skopnya mungkin lebih luas ya terkait dengan humas di sini. Kalau sudah kaitannya memberikan informasi kepada masyarakat, itu segala upaya kita lakukan, mulai dari yaitu tadi lewat media, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, kemudian ramah tamah dengan SMP ataupun MTS, kemudian menjalin kerjasama dalam artian melibatkan langsung menjadi guru tamu atau bahkan menjalin menjadi narasumber misalkan yang sudah ini kemarin saya lupa terkait psikologi, kemarin kita mendatangkan dari rekan saya lupa, anak-anak di sana diajarkan untuk latihan tes masuk di dunia kerja seperti itu. Jadi sampai sebegitunya upaya kita supaya nanti anak-anak bisa masuk ke sana, kemudian mitra kita juga puas gitu. Bisa juga kemarin kita akan mencoba lewat saran dan kritik gitu untuk memberikan masukan. Alangkah lebih baiknya kita bagaimana terkait untuk memberikan informasi atau publikasi terhadap sekolah kita. Ada beberapa dari luar atau dari perguruan tinggi. Nah, itu yang biasanya menjadi mitra kita mengajukan proposal untuk sosialisasi seperti itu. Kami sangat menyambut baik sekali, karena dari situ nanti siswa kita, terutama lulusan kita, semakin tersebar kemana-mana, bisa menjadi garda terdepan kita juga untuk menyambung lidah kita kepada masyarakat luar bahwa anak-anak SMK Batrujaya 2 Ceper itu insya Allah tidak sembarangan gitu, artinya berkualitas gitu. Oke, berarti dari seorang humas itu untuk menyalurkan informasi itu lebih menonjolnya lewat sosialisasi ya Bu? Iya, sosialisasi dan media, Mas. Dan media, karena kan di era kita yang sekarang ini kan era digitalnya luar biasa ya. Betul. Sekarang semua anak muda betul pada pegang HP. Tidak hanya anak muda, bahkan orang tua, Gadion Sewu, semua usia itu kan tidak ada yang nggak mungkin scroll ataupun lihat, ataupun pasti mereka punya akun sosmed, akun yang berbau aplikasi digital itu kan pasti punya. Bahkan yang Sewu mbah-mbah itu juga kan kadang pada pegang HP karena itu merupakan media digital itu salah satu informasi yang menurut saya paling tepat sasaran begitu. Ketika kita mengundang pihak luar itu terkadang malah kurang efektif begitu itu, sasarannya tidak banyak skopnya itu. Kalau lewat media sosial itu kan dari mana saja dan di mana saja bisa diakses. Oke, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita silahkan diminum terlebih dahulu ya. Oh, boleh diminum dulu? Boleh. Oke, saya minum. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih dari SMK Batrujaya 2 Ceper yang sudah menyponsori kita.
Oh ya, terus kan tadi ada tugas humas dalam ya, sempat itu kayak apa itu judi itu bagaimana menyusun seorang humas itu menyusun dan melaksanakan event yang melibatkan orang lain. Kan tadi kan ada kayak menjalankan kunjungan industri ya Bu ya. Nah itu bagaimana cara, mungkin apakah ada mitra dari lain yang datang atau dari humas yang mencari? Ya siap. Terkait dengan hubungan kita lebih tepatnya khususnya tadi diperjelas ke kunjungan industri ya Mas, itu biasanya kami menggandeng biro. Ya pertama kita menentukan dulu kegiatan yang akan kita ambil ini kemana, ya tujuannya kemana, dalam kota atau luar kota. Kita diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan tim. Kalau sudah ada beberapa option terkait dengan tujuan, kemudian kita sampaikan ke orang tua juga. Ini salah satu bentuk sosialisasi tadi ya, kegiatan program itu yang akan kita laksanakan di sana, karena untuk program literasi industri ya, sekarang lebih tepatnya literasi industri itu merupakan suatu kegiatan yang nanti membutuhkan biaya. Nah, seperti itu. Jadi kami setelah menentukan berembuk dengan tim ke sekolah, kami mengundang orang tua untuk sharing terkait kegiatan tersebut. Nanti orang tua bagaimana, setuju atau tidak, tujuannya kemana, orang tua kita kasih angket beserta estimasi biayanya, misalkan ke tujuan A berapa, tujuan B berapa. Di sana nanti kalau sudah sepakat, sekiranya masih selingkup Provinsi Jawa Tengah, itu kalau kita memungkinkan kita handle sendiri gitu. Kalau tidak, ini kemarin kebetulan yang angkatan ini kita akan ke luar pulau, yaitu di Surabaya, Bali, begitu Mas. Jadi mau tidak mau di situ kita mencari mitra terkait untuk memfasilitasi kita dalam perjalanan tersebut. Kami mengundang, walaupun sebenarnya sudah ada. Setiap biro itu biasanya mereka punya target yang akan dibidik itu sekolah mana, dimasuki proposal, seperti itu Mas. Jadi tanpa kita minta pun sebenarnya dari biro-biro perjalanan itu sudah ada yang masuk kita gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, kita tidak memfasilitasi semua biro itu untuk mempresentasikan apa yang menjadi tawaran dari mereka untuk dipresentasikan, karena kan nanti kalau terlalu banyak kita malah bingung mau biro yang mana yang akan kita ambil. Kemarin kita sudah ada 2 biro yang masuk tanpa kita undang, memasuk proposal, kemudian kalau 2 mungkin kurang, terus kami memang ada 1 biro yang memang kami undang, seperti itu. Jadi ada 3 biro. Kemudian setelah kita minta dari biro-biro tersebut untuk menyusun sebuah perencanaan dalam bentuk proposal terkait kegiatan yang sudah kita sampaikan, kegiatannya seperti apa, nanti kemana, seperti itu. Dari biro menyusun sebuah proposal. Nah, proposal itu nanti yang akan dipresentasikan di hadapan tim yang akan menangani kegiatan tersebut. Kayak gitu. Dari sana biro-biro tersebut kan menyampaikan kelebihan kami di mana, seperti itu. Pasti kan semua menawarkan mempromosikan bironya. Iya, bironya itu dengan beraneka macam tawaran yang menggiurkan begitu. Setelah presentasi dari tim kami mempertimbangkan mana yang lebih baik kita ambil dari pertimbangan berbagai sisi. Ya, tetap setiap biro itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, gitu. Nah, kemarin kita memutuskan untuk kegiatan literasi industri ke Surabaya, Bali ini kita mengambil kerjasama dengan Totok Tour begitu. Totok Tour dari Boyolali. Kemudian setelah kita menentukan biro yang mana akan kita pakai, kita minta biro tersebut untuk memberikan juga pemahaman kepada orang tua. Jadi supaya orang tua itu lebih
legowo atau lebih apa ya, lebih percaya. Nah karena ini kan perjalanan ini kan bukan perjalanan yang singkat ya Mas, Surabaya Bali itu nanti memakan waktu 5 hari dari 6 Oktober sampai 10 Oktober. Kadang kan mungkin orang tua yang tidak pernah meninggalkan putra-putri mereka sedikit was-was gak piye nanti anak saya seperti apa, seperti itu. Kemudian pada waktu kegiatan penerimaan rapot kemarin, biro kami undang dan orang tua kami juga undang, kita dudukkan bersama untuk dari biro memberikan gambaran seperti apa nanti perjalanan yang ada di sana. Soalnya saya sendiri kan juga belum pernah ke perjalanan ke Bali itu, jadi mungkin kalau saya yang memberikan gambaran perjalanan nanti tidak pas seperti itu. Kalau dari biro kan sudah terbiasa ke perjalanan tersebut, jadi mungkin orang tua lebih mantep, lebih lebih plong, percaya gitu ya. Iya, lebih bismillah anak saya nggak apa-apa karena bironya seperti ini, gitu. Nah mungkin kan dari yang mungkin bisa di spill sedikit ya Bu, kayak biro yang dipilih itu karena apa, mungkin apa karena biayanya murah atau gimana ya Bu? Sedikit saja mungkin kriteria yang dipilih itu loh Bu. Oh iya, sedikit ya Mas, kalau masalah biaya itu kami yakin jangan sampai nanti kita memilih biaya yang minim dalam artian lebih murah, nanti nyuwun sewu terkait fasilitasnya nanti kurang. Kami tidak mau mengambil seperti itu, jadi kami mengambil biro itu juga mempertimbangkan walau harga nih, kayak istilahnya rego nggowo rupo kan seperti itu. Jadi kenapa kami ambil dari Toto Tour kemarin dengan harga 1.700.000 itu menurut kami sudah yang relevan, karena di sana dari biro-biro yang lain itu menawarkan bahwa kita berangkat dengan 4 bis. Kalau 4 bis dengan jumlah siswa sekitar kurang lebih 200, itu kami anggap kenyamanannya kurang gitu, karena nanti jarak antar siswa duduk di dalam bis itu terlalu rapat. Sedangkan dari Toto Tour berani memberikan dengan harga segitu dengan armada 5 bus. Nah, jadi nanti kenyamanannya di dalam bus, di dalam perjalanan itu kami bisa membayangkan lebih nyaman kayak gitu, lebih nyaman daripada yang ditawarkan oleh biro-biro yang lain seperti itu. Kemudian dari jam terbang juga Mas, dari jam terbangnya seperti apa, jangan-jangan nanti biro tersebut baru sekali melakukan perjalanan ke sana. Terus kemudian dari tadi dari kenyamanan, kemudian dari jam terbang, profesionalitasnya juga kami bisa memantau dari kembali lagi ke sosial media ya, kadang kita melihat mereview sesuatu kan bisa juga dari sana. Pak, Mas, armada yang dipakai itu yang seperti apa gitu. Kebetulan kami kemarin dari beberapa tour itu kita tanya, ini armada transportasinya dari PO mana gitu, atau jenis mesinnya, jenis busnya, jangan-jangan nanti tahun keluaran. Iya betul, jadi keamanan ya, lebih ke keamanannya bagaimana. Insya Allah kalau dari yang kita ambil ini dari armada yang memang sudah terpercaya, yaitu Karya Jasa gitu, dengan keluaran bus yang tahun yang lebih muda, sehingga insya Allah nanti keamanannya secara transportasi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Karena kita membawa rombongan 5 bis betul ke pulau yang berbeda jauh, nah seperti itu. Oke, mungkin untuk sebelum ke pertanyaan selanjutnya, buat bapak-bapak biro yang mempunyai biro, nanti silahkan memasukkan proposal ke SMK Batur Jaya 2 Ceper,
karena setiap tahun akan diadakan literasi industri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, karena tadi dah menyinggung semua tugas Humas. Nah sekarang itu gini, apa tantangan terbesar Humas dalam menjalankan semua tugas tersebut? Ya. Dari tugas-tugas itu yang kami anggap tantangan paling berat itu ketika menjalin hubungan dengan Budi, Mas. Ya karena apa? Di situ apa nama kita benar-benar dipertanggungjawabkan. Pertama, amanah dari orang tua menitipkan anaknya ke SMK Batrujaya 2 dengan harapan nanti setelah lulus dari sini mereka dapat terserap ke dunia kerja ya. Makanya tantangan terbesar kita di situ. Jangan sampai nanti orang tua, ekspektasi orang tua itu patah di situ. Ekspektasinya bahwa anak saya itu besok harus menjadi orang yang berguna. Nah, kayak gitu. Jadi kami memang itu menjalin kerjasama itu yang kita kan harus dari Dudi atau perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C menawarkan, Pak, apa namanya, ini sekolah kami gini-gini, ada jurusan ini, bisakah kami ikut apa namanya mengajukan MOU terkait rekrut anak-anak kami kan. Untuk awal-awal perusahaan percaya dengan itu kan sulit sekali, Mas. Nah kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, membekali anak untuk bisa masuk ke perusahaan yang bonafit. Nah itu dengan karakter anak-anak yang sekarang yang luar biasa. Nah itu menjadi tantangan terbesar kita dari yang semula model A sehingga mengolah di dalam sekolah menjadi model yang Z yang bisa siap terima di dunia kerja. Ya, gitu. Jangan sampai anak-anak kita kalah saing dengan anak-anak di sekolah lain. Gitu. Yang ketiga, minat anak untuk bekerja, Mas. Nah itu terkadang ketika kita sudah mencarikan perusahaan atau menjalin MOU dengan perusahaan sudah mau ke sini, tapi anak-anak itu gengsinya masih tinggi sekali. Ya, pokoknya aku nyambut gawe gaji saya harus segini. Kayak patokannya gitu. Tinggi gitu ya. Betul. Kadang anak-anak yang baru lulus itu pemikirannya masih ideal sekali. Ya, padahal untuk mencapai suatu titik yang tinggi itu kan kita perlu menapaki sebuah tangga perlahan gitu kan. Nah, sebuah proses ya, Bu. Betul, step by step untuk mencapai titik tertinggi kita seperti itu. Terkadang anak-anak belum bisa memikirkan bisa memahami ya, itu. Katanya nek di sana katakan pabrik garment rekoso katakan gitu. Padahal dimanapun tempatnya bagi pekerjaannya tetap ada resikonya. Betul, ya namanya bekerja itu rekoso kan gitu. Ada yang enak. Betul. Enak rebahan menghasilkan uang itu nyon sewu mustahil gitu ya. Kalau nggak ada. Iya, nggak apa yang saya kemarin di samping memberikan pemahaman gitu ketika di kelas saya juga selalu menyonding mereka, Mas, bahwa kita itu harus bisa di segala aspek kayak gitu. Kamu nggak mampu atau belum mampu di bidang A, nggak apa-apa, tapi kamu harus unggul di bidang B. Contohnya misalnya, kamu secara pengetahuan nilai kamu kurang, tapi kamu harus menutupinya dengan karakter kamu, kayak gitu. Karakter yang seperti apa? Ya dibutuhkan di dunia kerja. Ya ya sekalian kami sampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu kami sempat ada pertemuan dengan dunia usaha. Di sana juga menyampaikan bahwa kami perusahaan itu sebenarnya tidak begitu menyorot anak-anak yang punya pengetahuan tinggi, tapi yang kami sorot atau yang kami bidik itu justru anak-anak yang punya karakter. Nah, karakter apa ya? Misalnya kejujuran, kedisiplinan, terus kemudian tanggung jawab. Nah,
kerapian seperti itu. Jadi justru kami malah akan senang akan mengambil anak-anak yang mempunyai karakter atau adab yang baik. Bu, seperti itu. Kalau masalah pengetahuan itu kalau di dunia kerja itu bisa bisa dicapai, misalkan diikutkan training terkait dengan ini. Perusahaan itu ada program tersendiri, betul, program untuk misalkan anak yang tidak bisa masuk, tidak bisa jahit. Di sana memang betul, di training untuk sekian bulan, otomatis mereka akan bisa. Nah, sedangkan kalau karakter itu kan dibangunnya lama, Mas. Bahkan itu mulai dari rumah. Dari kecil ya, Bu. Iya, betul. Makanya saya juga selalu sampaikan ke anak-anak, nggak bisa kamu kalau kadang kan ada yang menjawab gini, besok aku anakku jujur gitu kan. Nggak bisa, jujur itu sebuah karakter yang dibangun gitu. Dibangun dari sebuah pembiasaan kayak gitu. Makanya tujuannya kamu disekolahkan tuh itu. Mungkin ilmu itu bisa kamu peroleh, bisa kamu pelajari lewat YouTube katakan. Oh, tutorial pelajaran matematika materi A. Nah, itu bisa mereka sendiri. Tapi kalau karakter itu butuh proses kayak gitu. Gitu. Oke, mungkin itu tadi ya Bu, tantangan di rumah ya Bu. Nah, misalkan tadi kan ada bekerja sama dengan Dudi ya Bu. Nah, mungkin dari Humas kan juga ada tracer studi Bu. Betul. Nah, misal kalau ada siswa yang belum terserap di dunia kerja itu nanti bagaimana itu, atau mungkin dari kita merekomendasikan atau bagaimana Bu? Iya. Jika pasti ada siswa yang belum terserap itu PR. PR kita. Iya, bukan Humas sebenarnya, lebih PR kita bersama yang ada di sekolah ya, terutama mungkin lebih tepatnya yang menjadi garda terdepan. Iya, tim BKK beserta Humas kan gitu. Menjadi PR kita, Mas. Kita kan setiap angkatan itu punya grup ya, punya grup alumni gitu ya. Di sana kita share barcode. Nah, share barcode terkait nanti untuk anak-anak menyampaikan informasi bahwa aktivitasnya setelah lulus apa, sudah bekerja di mana, atau kuliah di mana, atau berwirausaha, atau masih proses pencarian kerja. Betul. Untuk anak-anak yang masih dalam tahap proses pencarian kerja, kita biasanya juga memberikan informasi, kan di sana kita share terus informasi terkait lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu supaya kan kita kalau anak-anak kita semua bisa terserap di dunia usaha itu kan bangga ya Mas ya. Maksudnya ya karena tujuan atau harga diri lah sebenarnya. Harga diri SMK itu ya di lulusan itu. Nah, menurut saya ya semakin banyak siswa yang terserap di dunia usaha, semakin dipandang seperti itu. Oke, berarti kayak siswa yang masih mencari pekerjaan itu kita usahakan ya, kita usahakan biar dapat pekerjaan secepatnya gitu. Betul. Ya, Bu. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu, ini yang terakhir. Bener terakhir nih. Terakhir, nanti nambah lagi bisa. Boleh. Nah, tinggal nanti aja ditambah. Bisa nanti untuk bayarannya bisa tambah. Siap. Untuk yang terakhir itu metode yang digunakan Humas dalam mengumpulkan umpan balik dari yang mungkin dari orang tua atau siswanya sendiri atau mungkin masyarakat itu metodenya bagaimana? Oh ya, selama ini kan kami hanya menampung dari kotak saran dan kritik Mas. Mungkin kalau ada masukan, kalau ada yang ke sekolah mungkin baru bisa menyampaikan ya. Mungkin ini akan menjadi rencana kami ke depan. Selama ini kan lewat itu kotak saran dan kritik, kami akan mengupayakan ada terkait instrumen refleksi entah itu dari 360 derajat, bisa dari siswa ya, bisa dari masyarakat luar mitra ataupun orang tua. Jadi nanti setelah lulus orang tua biasanya kan ada kegiatan wisuda kayak gitu ya. Di sana kita nanti bisa menyampaikan link
Nah, nyampaikan linknya atau bahkan nanti di di setiap momen atau mungkin media, ya betul ya, media yang kita sebar di sana ada link masukan yang membangun kayak gitu. Mungkin bisa dari sana kita bisa melihat bahwa pandangan masyarakat sekolah kita itu seperti apa, saran apa yang akan mereka berikan supaya sekolah kita menjadi lebih baik kayak gitu. Itu rencana sih Mas. Selama ini kita untuk refleksi 360 derajat belum gitu. Insya Allah untuk mencapai kan untuk sesuatu yang bagus atau menuju sesuatu yang lebih baik itu kan kita butuh refleksi kayak gitu. Betul sekali ya. Butuh refleksi supaya kita tahu kekurangan kita di sini. Kita harus mempunyai pemikiran yang grow mindset, bahwa setiap orang itu pasti ada kurangnya gitu kan ya. Kita tinggal bagaimana mau menerima masukan tersebut, bagaimana kita menyikapi, menyusun perbaikan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin supaya bisa dijangkau yaitu tadi. Kalau kota Asaran kan mungkin hanya datang ke sini saja ya. Mungkin lewat aplikasi atau link nanti yang sudah disebar itu akan lebih memudahkan mitra dan masyarakat dalam memberikan umpan balik kepada kita. Oke, berarti sekarang itu hanya kotak saran saja. Kotak saran dan suara yang masuk. Dan jika kan ada tempat orang tua itu kadang lewat wali. Nah, lewat wali kelas itu lebih dekat mungkin ya, masyarakat atau orang tua itu kan lebih dekat mungkin ke wali kelas dari anak-anak mereka, bukan langsung ke waka. Terkadang kalau langsung ke waka itu mereka mungkin kurang percaya diri gitu, lewat wali, kemudian wali menampung, menyampaikan kepada kami bahwa ada pertanyaan seperti ini, ada masukan seperti ini, nah, kami mengolahnya. Nanti untuk kedepannya mungkin bisa bekerja sama dengan tim IT ya Bu ya. Betul, kita harus tadi membuat kotak refleksi. Iya betul. Biar orang yang mudah dijangkau dan siswa-siswa yang udah lulus kan bisa lewat aplikasi mungkin atau web tersebut. Betul. Nah, ini sudah akhir obrolan kita. Cepat sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini untuk Bu Vivi. Nanti akan ditayangkan di channel YouTube kita di SMK Matur Jaya 2 CPR. Oke, siap. Terima kasih Pak Wasan. Nanti kalau saya jadi terkenal gimana ini? Itu Pak, alhamdulillah. Oh gitu ya, siap. Nanti banyak job nanti. Oke. Siap. Oke, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Vivi selaku Waka Humas SMK Matur Jaya 2 CPR. Selamat sore dan sampai jumpa. Untuk video ini bisa kalian tonton di podcast kita di channel SMK Matur Jaya 2 CPR. Nanti akan masuk tayang di minggu depan insya Allah, dan akan ada lanjutannya lagi. Selamat jumpa, dadah. Sembada. Maju bergerak mengudara, membangun generasi muda bangsa, generasi berakhlak mulia, menuju cita-cita kita bersama. Untuk pukul langkahkan kakiku, persembahkan bakti tulusku. Gemilanglah sekolahku,